saya akan men-share poin-poin penting hasil dari review buku. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan identitas saya sesuai dengan persyaratan rambu-rambu kuliah. Baik, nama saya Irene Putri Rambunuduwiru dengan NIM 230-389, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, angkatan 2020. Nah, di kesempatan kali ini saya akan men-share poin-poin penting dari buku review tentang media sosial dan otomatis produksi penyimpanan. Baik, kita akan masuk pada pembahasan poin-poin penting dari hasil buku review tersebut. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang mediasi memori. Dalam poin ini membahas bagaimana memisahkan produksi memori otomatis ini. Penting untuk dicatat bahwa banyak yang telah ditulis tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi dan membentuk kondisi praktik memori. Kemudian dalam kehidupan kontemporer telah diusulkan untuk membuat merasakan cara objek digital. Nah, seperti gambar, sosial, postingan media, dan arsip digital menjadi kendaraan bagi masyarakat, keterlibatan dengan masa lalu baik secara pribadi maupun sosial budaya. Perspektif ini menyediakan sarana untuk memahami bagaimana ekspansi massal ruang memori di komputasi dapat mengkonfigurasi ulang memori individu dan kolektif. Untuk Jos van Dijk mengatakan bahwa ingatan yang dimediasi adalah cara untuk jelajahi baik aktivitas dan objek yang dihasilkan dan tepat untuk melalui teknologi media untuk menciptakan kembali rasa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kemudian gagasan penggabungan ini menekankan keterikatan teknologi, algoritmik sistem, praktik, dan refleksivitas manusia dalam produksi kenangan yang mediasi. Ini adalah sesuatu yang akan kita ambil dan berusaha untuk berkembang dalam kaitannya dengan spesifikasi media sosial. Kemudian kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang metrik dan penargetan atau sama dengan konteks. Nah, di sini poin yang kedua ini pada dasarnya jenis proses pembuatan memori terkait dengan dua set perkembangan yang lebih luas. Di satu sisi lain ada perluasan metrik dan formulir berbasis metrik tatanan sosial yang telah disebut di tempat lain sebagai kekuatan metrik. Di sisi lain ada juga perluasan penargetan massal. Disitulah data digunakan untuk mencoba mengarahkan konten ke individu atau untuk ringkasan dan diskusi tentang penargetan online. Kemudian menjaga dua faktor kontekstual yang lebih luas ini dalam pikiran memungkinkan apa yang terjadi dengan ingatan untuk dilihat sebagai menjadi bagian dari pergeseran budaya menuju logika, pengukuran, prediksi, dan otomatisasi. Faktor kontekstual yang lebih luas ini dalam pikiran memungkinkan apa yang terjadi dengan ingatan untuk dilihat sebagai bagian dari pergeseran budaya menuju logika, pengukuran, prediksi, dan otomatisasi. Di sini dalam diametrik disarankan bahwa ada beberapa kekuatan utama yang metrik dapat digunakan untuk berolahraga. Dan ini pada gilirannya membentuk cara kita menilai dan bagaimana kita dinilai. Kemudian terlepas dari lokasi atau pengaturan agenda, data ini sebelumnya media sosial ini tidak berarti tidak ada yang berubah dengan hadirnya media sosial. Penggunaan metrik media sosial dan data dibangun di atas logika yang sudah lama ada. Nah, didukung oleh gagasan yang telah ditentukan sebelumnya tentang dunia sosial. Masalah yang lebih luas seputar penargetan telah mendapat perhatian, tetapi
masih ada beberapa ruang lingkup untuk aspek-aspek tertentu dari penargetan untuk diperiksa, terutama seputar penargetan berbagai jenis konten di media sosial. Kemudian kita akan masuk pembahasan poin yang ketiga, yaitu tentang kekuatan klasifikasi dalam pembuatan memori. Nah, di sini sebelum memeriksa bagaimana sebenarnya memori Facebook, fitur mengklasifikasikan konten masa lalu, ada baiknya mengakui pentingnya klasifikasi untuk menurut Geoffrey C. Bauken menyebut praktik memori. Bauken memeriksa berbagai praktik teknis dan sosial di masa lalu berkomitmen untuk merekam dengan meningkatnya proliferasi teknologi baru. Bauken berpendapat bahwa praktik memori tetap menjadi pusat cara kita mengetahui dan memahami diri sendiri dan orang lain. Kemudian di sini untuk Bauken, praktik memori merupakan cara berbeda untuk membingkai masa kini dan juga masa lalu, yang pada gilirannya membentuk bagaimana dunia sosial dirasakan, dipahami, dan diberlakukan. Bauken menunjukkan bahwa sistem klasifikasi tidak hanya penting aspek bagaimana memori beroperasi dan bagaimana masa kini dibingkai. Kemudian kita akan masuk pada poin yang berikut, cita-cita, keterlibatan, dan pemilihan konten masa lalu. Nah, di sini dalam contoh menggambarkan versi kehidupan sosial, metode dibahas oleh Meg Savage pada tahun 2013. Conrad menguraikan pendekatan 3 cabang yang diambil untuk menentukan peran Facebook dalam pembuatan memori, tema memori, survei kuantitatif, dan analisis linguistik. Pertama, Conrad menjelaskan bagaimana para peserta mengklasifikasikan ingatan mereka ke dalam berbagai tema seperti liburan, makanan, dan keluarga yang membantu menghasilkan baik ruang lingkup dan kekhususan ingatan orang-orang di platform, dan di atasnya penelitian dan algoritmik selanjutnya model dapat didasarkan. Kedua, tema memori yang muncul dari temuan penelitian kualitatif kemudian diverifikasi dalam skala yang lebih besar. Survei kuantitatif dikirim ke pengguna acak di Facebook. Di dalam survei, orang didorong untuk mengklasifikasikan ingatan mereka ke dalam tema yang dikembangkan dalam wawancara kualitatif serta menilai seberapa besar mereka menikmati dalam penggunaan memori tersebut. Baik, sekian dari penjelasan poin-poin penting hasil dari review buku tersebut. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.